Kalau kalian lagi nyari sebuah laptop buat kerja yang murah tapi bingung gitu, yang all in one bisa dipakai komplit yang seperti apa itu kayak gimana? Kali ini gue mau kasih rekomendasi pilihan buat kalian lagi nih, karena sekarang kita kedatangan sebuah laptop lagi yang tipis parah dan powerful juga untuk dipakai kerja. Selamat datang di channel Semedia dan ya udahlah ya, kembali lagi dengan gua, bukan si Erwin yang bahas. Jadi laptop ini yaitu adalah Acer Swift 3 2020 dengan CPU Ryzen terbarunya. Dan tenang aja, nggak usah bingung juga kalau ini tentang generasi terbaru. Jadi kalau misalkan kalian kepengen beli laptop ini, tinggal datang aja ke tokonya, bilang, "Bang, gua mau Acer Swift 3 yang baru." Ya, iya yang baru iya. Datang aja, gue ada duit, datang aja. Nah, itu pasti kan bakal dikasih Acer Swift yang baru cuy. So, apa sih yang baru dari Acer Swift 3 kali ini? Jadi, apakah laptopnya itu bisa bermain game AAA dengan setting rata kanan gitu ya? Ya, enggak sih. Tapi seenggaknya, buat bermain Genshin Impact dia pakai laptop ini ya bisa kok. Karena gue main di laptop ini masih lancar. Jadi, kalian ada yang main nggak nih gitu ya? Tapi ya, untuk laptopnya sendiri, sebetulnya itu bukan ke arah sana tujuannya. Tapi lebih arah ke implementasi CPU terbarunya si Ryzen, yaitu si 4500U yang mana bisa mencapai performa lebih baik lagi daripada generasi sebelumnya, namun tetap bisa menjaga konsumsi baterai yang awet buat dipakai seharian. Nah, itu salah satu poin utama dari si laptop ini. Memang kalau secara kasat mata, ngeliat fisik si Acer Swift 3 ini memang sulit untuk ngebedain dari generasi sebelumnya. Karena udah sama-sama tipis, terus juga sama-sama ringan, dan penggunaannya pun juga sama untuk kerja. Secara body memang Swift ini sudah memiliki ukuran laptop yang sangat-sangat ringkas. Dari ketebalannya itu cuma memiliki 1,6 cm aja, jadi nggak tebel. Terus ukuran laptopnya pun cuma 14 inci, jadi memang untuk dibawa kemana-mana ataupun untuk disimpan nggak membutuhkan tempat yang besar. Bahkan untuk dibawa mobilitas cuma memakan beban 1,2 kg aja. Ditambah dengan power brick ataupun chargernya yang nggak berat dan juga ringan, juga jadinya nggak menuhin tas kalian. Cuma kayaknya gue lebih prefer untuk sebuah laptop ringkas kayak gini sih, mending chargernya itu yang satu kabel aja gitu. Jadi ya nggak perlu panjang-panjang juga nggak apa-apa, yang penting tetap ringkas, kalau dibawa tas juga enak gitu. Ya ini sih saran aja buat Acer. Di bagian displaynya memiliki ukuran 14 inci, sudah menggunakan panel IPS sehingga untuk viewing angle sangat luas, ditambah pula dengan hinge yang bisa ditekuk sampai 180 derajat, ini menjadi keuntungan lebih untuk si Swift 3 dengan panel IPS ini. Dan untuk resolusi ini didapat juga sudah optimal di 1080p atau Full HD. Panelnya sendiri menurut gue sih udah cukup rigid, nggak nunjukin flexing yang ringkih. Tapi minusnya ini untuk penggunaan satu tangan buka laptopnya itu jadi agak sedikit sulit. Ya memang penggunaan untuk hinge 180 derajat gue rasa durabilitas itu lebih penting lah ketimbang sistem pembukaan hinge yang ringan. Bezelnya juga memiliki ukuran yang tipis, jadi sudah mengusung desain modern, nggak kaku lagi, dan webcamnya sendiri juga terdapat di posisi atas, yang mana sudah memiliki kualitas pengambilan gambar dengan baik. Jadinya untuk digunakan video meeting ataupun sekedar ikutin meeting Zoom, muka kalian sih nggak bakalan burik lagi. Di bagian keyboardnya pun juga sudah memiliki feel ngetik yang empuk banget, jadi memang pas lah untuk ngetik-ngetik sebuah laporan. Ditambah juga sudah ada backlight putih yang berguna untuk membantu kita mengetik di tempat yang minim cahaya. Laptop ini juga sudah didukung dengan fitur Windows Hello dalam berbentuk fingerprint scanner, sehingga kita nggak perlu lagi mengetik PIN saat login, jadi hanya tinggal scan jari kita lalu masuk deh ke Windows-nya. Cuma yang gua nggak suka di sini, mengapa mereka memutuskan untuk menggunakan warna hitam pada scannernya daripada menyamakan warna bodinya yaitu silver. Ya sedikit minor lah untuk di bagian desainnya, preferensi masing-masing juga. Mungkin ada yang fine dengan bentuk seperti ini, dan mungkin ada yang nggak tahu juga gitu kalau misalkan ada sedikit belang pada laptopnya. Ya contohnya kayak gua. Untuk touchpadnya di sini juga cukup lebar, nyaman digunakan walaupun nggak ada tombol fisik kiri kanannya. Dan menurut gue sih ini adalah bentuk touchpad yang ideal, yang mana nggak panjang melainkan cuma sekedar lebar aja. Jadinya untuk tangan-tangan gue yang besar gitu ya nggak bakalan ngeganggu lagi nih dengan touchpadnya ini. Dan untuk portnya terbilang cukup lengkap. Di sisi kiri ada port power, Type-C, HDMI dan juga USB-A. Lalu untuk di sisi kanannya terdapat Kensington lock, USB-A lagi, dan I/O jack untuk audionya. Ya lengkapnya di sini sih gue lebih concern ke bagian sharing data dan juga bisa dipakai untuk presentasi tanpa perlu USB hub lagi. Bahas sedikit tentang body si Swift ini, dan gue bisa bilang ini adalah salah satu body yang udah cukup durable untuk di kelasnya. Sudah menggunakan bahan metal aluminium dan magnesium sehingga bisa mendesain laptop portable tipis namun tetap kokoh. Di bawahnya juga sudah memiliki ventilasi udara masuk sehingga untuk manajemen panas memang perlu diperhatikan lagi. Jadi memang untuk kalian yang sering menggunakan laptopnya ini di kasur ataupun ditatakan seperti bantal gitu ya bukan untuk hanya laptop ini, tapi untuk banyak laptop juga ya itu memang tidak rekomendasikan untuk dilakukan.
Selanjutnya untuk exhaust ataupun lubang udara keluarnya ini berada di engsel laptopnya dengan ditambah satu buah fan yang mana untuk memaintain suhunya dengan baik. Dan bahas tentang suhunya sendiri, selama pengetesan kita di studio, laptop ini sih jarang banget lah memunculin suhu ekstrim ke bodinya gitu ya. Palingan ya di stress aja baru muncul panasnya gitu. Dan untuk suhu hangatnya di sini biasanya tuh muncul di sisi kiri keyboardnya baru kerasa panas gitu. Dan itu pun nggak panas, masih cukup hangat aja sih. Jadi tangan kita masih aman ketika ngetik di laptop ini. Nah, kita bahas nih ke bagian performanya. Jadi sekencang apa sih dari laptop harganya cuma 10 jutaan doang milih Acer ini. Tapi ingat, ini bukan laptop gaming nih, nanti lu pada salah kaprah lagi. So, untuk spesifikasi yang disematkan di Acer Swift 3 ini yang gue pegang lebih tepatnya sudah menggunakan CPU Ryzen 5 4500U, 6 core, 6 thread, dan 6 GPU core-nya. Karena ya memang ini sudah memiliki iGPU atau Integrated GPU, yaitu si AMD Radeon Graphics. Lalu untuk base clock-nya ini berada di 2,3 GHz dengan di boost-nya itu up to di 4 GHz. Lalu untuk TDP-nya di default itu berada di 15 watt aja. Lalu untuk GPU yang tadi gue bilang cuma ada IGP aja, dan untuk RAM-nya berada di 8 GB LPDDR4 3200 mHz dual channel. Lalu untuk storage-nya yang diberikan itu adalah 512 GB SSD NVMe. Nggak banyak skema rumit yang perlu kita tes di laptop ini, karena memang kan untuk spesifikasinya ini cukup minimalis ya. Cuma tetap kita tes untuk penggunaan di software kreatifnya. Tapi sebelum itu kita tunjukin dulu nih spesifikasinya dari benchmark sintetisnya. Oke, untuk di sini Bench R15 di sini bisa mendapatkan skor CPU-nya di 763 untuk rata-rata 10 kali pengetesan, dan cukup konsisten setiap angkanya karena nggak menemukan ada angka yang loncat-loncat terlalu besar juga. Namun untuk singlenya itu memiliki angka yang cukup kecil, yaitu di 170 aja. Dan selanjutnya juga ada di Cinebench R20 mendapatkan skor di 1900-an dan singlenya itu di 447, yang mana gua rasa sebetulnya ini bisa lebih tinggi lagi karena CPU-nya ini sharing skor dengan GPU sehingga tidak memiliki double thread gitu. Jadi ya ini skornya agak sedikit tertahan. Selanjutnya di pengetesan 3D Mark juga performa IGP si AMD Radeon Graphics ini nggak menunjukkan hasil yang baik karena memang ya standar performa IGP seperti ini ya untuk saat ini. Dan untuk PC Mark 10-nya pun tergolong cukup tinggi hasilnya untuk pengetesan spesifikasi mid-level laptop, sehingga untuk multitasking office work pun bisa dipastikan aman dari pengetesan ini. Lalu di SSD sendiri pun juga diberikan performa yang sudah cukup baik dan juga standar, yaitu untuk read-nya berada di 2089 dan write-nya ini berada di 1027 berdasarkan Crystal Disk Mark 3. Nah, bahas soal editing videonya, si laptop ini tuh bisa sejauh apa sih kemampuannya gitu ya. Ya kalau untuk di bidang kreatif gitu, gue simpulin sih ya sebetulnya udah sama lah seperti laptop lainnya yang berada di kelasan yang sama. Sangat-sangat bisa untuk video editing salah satunya, tapi cuma untuk di resolusi Full HD aja. Bukan hal yang buruk juga, karena memang udah sering banget gue mention juga di setiap review laptop kategori seperti ini, setidaknya yaitu setidaknya kita masih bisa lah menuangkan kreativitas kita di laptop seperti ini. Oke, jadi gue udah tes video editing ini, gue menggunakan beberapa footage Full HD kita. Gue tes preview video mentahan 1080p, IPB, All Intra, dan juga Silhouette footage. Itu aman semua cuy, nggak kerasa ada penurunan performa ataupun previewnya gitu, ya tetap mulus aja. Dan gue pun juga sudah testing dengan menggunakan efek default yang memerlukan GPU accelerated. Di laptop ini pun juga masih aman performanya dari performa si IGP-nya Ryzen ini. Dan untuk perenderan video pun juga sama-sama oke durasi waktu rendernya, yaitu untuk Full HD durasi 2 menitan itu berada di 1 menitan, dan kalau untuk project Full HD yang menggunakan GPU accelerated effect yaitu cuma 1 menitan juga untuk di durasi video 1 menit. Kalau tes Photoshop pun masih aman, kalian masih bisa membuat foto carousel menggunakan laptop ini. Retouching foto ataupun grading pun juga bisa banget. So memang udah oke lah untuk kegiatan di bidang kreatif di kategori spesifikasi laptop seperti ini. Cuma agak sedikit caution juga buat kalian kalau mau melakukan kreativitas di laptop ini, karena si laptopnya ini tidak memiliki akurasi yang tinggi juga, jadi better be caution gitu daripada nantinya menyesal gitu. Ya tapi setidaknya untuk membuat yang simpel-simpel pun ya aman lah. Bukan untuk dijual, itu aman. Lalu kalau ngomongin soal bermain game, ya jujur aja gue nggak merekomendasikan kalian untuk bermain game di laptop ini. Ya lebih mostly tuh kalian beli laptop ini untuk bermain game lah ya. Cuma ya apa salahnya juga kan kita main game. Udah capek kerja, masa nggak bisa main game gitu ya. Jadi ya untuk AAA di laptop ini pastinya sih udah tidak rekomen lah ya. Cuma untuk bermain game yang kita suka bermain game tentang game-game ringan ya masih bisa lah ya. Contohnya aja di sini gue tes menggunakan CSGO, aman semua untuk spesifikasi low sama mid-nya. Cuman terkadang ada penurunan frame rate saat ada komponen
komponen asap di gamenya. Lalu untuk game Valorant yang lagi rame saat ini pun ya masih sangat capable untuk kalian bermain di laptop ini. Ya gue pun juga pakai laptop ini buat bermain game Genshin Impact pun sangat oke lah ya, masih smooth banget, masih enak gitu buat grinding nyari item. Bergeser ke bagian thermalnya, tadi gue juga udah sempat bahas kan di bagian hardware-nya, sekarang kita bahas untuk suhunya. Dan untuk si Swift 3 ini pun juga udah memberikan suhu optimalnya yang cukup adem menurut gue. Karena saat pengetesannya di sini pun mereka bisa menunjukkan suhu idle-nya ini berada di 46 derajat, lalu saat di stress menggunakan AIDA itu berada di maksimalnya 92 derajat. Rata-rata saat testing Cinebench itu berada di 72 derajat dan saat bermain game itu juga sama di range 70-an, jadi memang sudah cukup aman lah untuk laptop seukuran ini. Persoalan baterai ya memang udah paling juara lah dibanding dengan laptop gaming, karena si laptop ini pun klaimnya bisa bertahan hingga 12 jam hanya dengan baterainya aja. Dan gue pun begitu, saat testing menggunakan laptop ini susah banget turunnya baterainya gitu ya. Dan spesialnya lagi pun untuk si Acer Swift 3 ini pun juga sudah memiliki teknologi fast charging, yang mana dalam pengecasan 30 menit aja kita udah bisa pakai selama 4 jam penggunaan. Jadi kasarnya ya totalnya itu 1,5 jam kalau misalkan kita cas dari 0 sampai 100. Betul nggak ya? Lalu untuk audionya pun juga surprisingly membuat gue kaget nih guys. Karena memang untuk speaker downfiring-nya ini memiliki kapabilitas volume yang cukup besar. Tetap bisa menjaga clarity-nya, bass-nya juga masih oke. Jadi secara overall tuh memiliki suara yang sangat-sangat nikmat untuk di laptop ultrabook seperti ini. Yang mana itu jarang banget ada di sebuah laptop ultrabook cuy. Tes suaranya. So, memang untuk si Acer Swift ini pun sudah capable banget buat jadi laptop harian kita untuk kerja. Karena dari fitur-fitur yang ditawarkan untuk menunjang penggunaan laptop seharian dengan jenis pekerjaan lebih ke office task ini memang sangat mumpuni. Contohnya dari kombinasi baterai dan juga spesifikasi yang irit baterainya ini mampu mengandalkan laptopnya ini untuk seharian. Dan kalaupun baterainya habis dengan bentuk power brick yang mini juga, gak ada baterai, gak ada powerbanknya. Ya itu bukan jadi suatu masalah juga untuk kita bawa bersama laptopnya, karena overall dari ukuran barang si laptopnya dan juga chargernya ini itu sangat kecil dan juga ringan juga cuy. Performanya sendiri pun untuk CPU Ryzen 5 4500U gua rasa itu adalah pilihan tepat laptop low power saat ini. Karena dari multitasking di sini gua ngerasa nggak ada masalah sama sekali. Gua bolak-balik ke Chrome Office nonton video, Chrome nonton Office buka Chrome sampai bikin script pun menggunakan laptop ini sangat-sangat smooth, tidak ada lag sama sekali. Apalagi juga sudah disupport dengan SSD NVMe dan juga RAM-nya yang udah dual channel untuk di kapasitas 8GB-nya. Ditambah juga untuk keperluan office task di sini, kita diberikan hinge 180 derajat ini bisa kita gunakan untuk sharing layar saat kita ngobrol-ngobrol bareng teman. Ya minimal lagi meeting lah ya. Ya walaupun kita ngomongin ini saat pandemi kan jadi agak sulit itu, cuma ya tetap aja bisa kita manfaatkan laptopnya ini mungkin nanti setelah keadaan kembali normal, atau mungkin sekarang juga nggak apa-apa. Ya kan beberapa orang juga ada yang menaati peraturan protokol untuk meeting, ya kenapa tidak gitu. Nah, satu fitur lagi simple tapi powerful, yaitu si laptop ini juga sudah mendukung fitur teknologi Wi-Fi 6. Jadinya untuk pengiriman data dari kabel itu sangat-sangat bisa sekali dengan cepat dan juga stabil. So, memang buat kalian yang memang ingin memiliki sebuah laptop simple minimalis untuk dipakai kerja seharian sih, gua rasa Acer Swift ini bisa jadi pilihan baru untuk kalian. Karena dari ukurannya memang cakep banget dan desain secara overallnya pun memang sudah terlihat profesional dan juga elegan cuy. Dan untuk harganya sendiri tadi gue udah bilang udah di ranah yang cukup murah. Ya memang sih, karena untuk laptop ini aja cuma dibanderol seharga 10.999.000 atau 11 juta kurang 1.000 rupiah. Ditambah lagi kalian juga bisa mendapatkan paket produktifnya, yaitu si Office Home 2019 yang harganya itu kalau misalnya kalian beli itu harganya lumayan mahal. Yang mana di sini cuman bisa dapat secara cuma-cuma gitu. Cuma dapat cuma-cuma. Apalagi itu udah seumur hidup juga. Itu lumayan banget cuan cuy. So gimana? Kalian tertarikkah dengan laptop ini? Coba dong komen gimana pendapat kalian. Ataupun kalian bisa ngerasa ini laptop masih kurang ya, coba aja komen kurangnya di mana. Mungkin bisa kita compare nantinya untuk laptop review selanjutnya. Oke, mungkin itu aja review gue dari laptop Acer Swift 3 di tahun 2020. Terima kasih kalian udah nontonin gue. Terima kasih juga udah dengerin opini gue. Silahkan komentar lagi kalau misalkan kalian ingin memberikan saran ataupun kritik terhadap video ini, terutama untuk gue. Oke, nanti gue balas juga kalau misalnya ada kritik dari kalian.
Udah gitu aja like videonya, kalau kalian suka subscribe terus channel ST Media, dan jangan lupa juga untuk subscribe second channel ST Media yaitu ST Kurikuler, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita @stmedia karena kita banyak update juga di sosial media tersebut. Dan udah gitu aja, di sini ada gue Ali sebagai hostnya dan kameramen ada Skavito. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.